Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Buat teman-teman yang ternak entok sistem pembibitan, pasti resah jika indukan entok kita itu tidak bertelur. Apa sih yang membuat indukan entok kita itu tidak bertelur? Dan pastinya teman-teman harus mengetahui beberapa faktor ini. Dan jika teman-teman bisa mengatur bagaimana faktor ini tidak terjadi di indukan teman-teman, pasti indukan teman-teman itu cepat bertelur. Jadi ada beberapa faktor ya teman-teman untuk perlu diketahui agar indukan entok kita itu tidak macet bertelur, dan pastinya indukan entok kita itu tetap lancar untuk produksinya. Dimana untuk faktor yang pertama yaitu bobot indukan entok tidak ideal. Bobot indukan entok yang ideal itu akan berpengaruh sekali untuk proses produksi indukan entok kita. Jadi perlu diketahui bobot ideal entok menurut Kang Roy, khususnya ternak entok jumbo, yaitu dimana indukan entok minimal 2,5 kilo sampai 3 kilo teman-teman. Jadi jika melebihi batas bobot tersebut, otomatis indukan entok kita itu lama bertelur, karena dimana banyak tumpukan lemak di daerah sel telur indukan entok kita yang membuat indukan entok kita itu sulit untuk produksi telur. Jadi bobot ideal ini perlu diketahui teman-teman agar indukan entok teman-teman, khususnya buat teman-teman yang ternak entok jumbo, itu agar produksinya tetap lancar. Namun untuk bobot entok 3 kilo up untuk indukan entok buat kita para peternak itu akan kesulitan buat memproduksi panen entok yang banyak. Jadi untuk bobot indukan entok di atas 3 kilo up itu nanti produksinya akan lama, membuat para peternak itu kesulitan untuk menghasilkan panen entok yang sempurna. Jadi untuk teman-teman perlu dipilah-pilah sendiri ya teman-teman, kalau rekomendasi dari Kang Roy, dimana untuk indukan entok jumbo khususnya itu minimal di angka 2,5 kilo sampai 3 kilo teman-teman, agar produksi kita itu tetap lancar. Dan untuk kisaran batas bobot tersebut itu juga menghasilkan DOE yang bagus. Untuk poin yang kedua teman-teman, yaitu dimana postur jantan dan betina itu harus ideal. Jadi ini pengalaman Kang Roy sendiri ya teman-teman, dimana Kang Roy itu dulu pernah punya indukan itu betinanya cukup besar, dan untuk pejantannya itu kurang ideal untuk mengawin indukan tersebut. Jadi postur jantan dan postur betina itu harus ideal agar pejantan kita itu birahinya, ngawinnya itu lancar dan sempurna. Kalau indukan entok kita itu tidak ideal, khususnya untuk betina, itu nanti akan berpengaruh untuk pejantan kita itu untuk birahi. Jadi itu sangat terganggu untuk kita yang menginginkan indukan entok kita itu cepat bertelur. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman, entah itu ternak entok lokal, ternak entok jumbo, ternak entok rambon, itu harus ideal antara postur pejantan dan postur betina. Dan untuk selanjutnya teman-teman, yang dimana kita itu harus menyediakan alas petarangan entok yang nyaman. Jadi alas petarangan entok yang nyaman ini juga sangat berpengaruh untuk indukan entok kita itu cepat bertelur. Petarangan entok yang kita buat dengan kualitas bagus, petarangannya nyaman, itu nanti akan merangsang indukan entok kita itu cepat bertelur dan memudahkan indukan entok kita itu bertelur sampai proses pengeraman. Jadi untuk alas petarangan entok ini teman-teman itu contohnya bisa menggunakan sekam padi, teman-teman menggunakan jerami, menggunakan pasir dan lain sebagainya. Yang penting untuk alas petarangan entok kita itu nyaman, dan pastinya membuat indukan entok kita itu selama proses bertelur sampai proses pengeraman itu berjalan dengan lancar. Dan untuk poin yang keempat teman-teman, yang dimana porsi pakan kita itu harus konsisten teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menakar untuk ransum pakan indukan entok kita itu harus konsisten. Contohnya jika teman-teman itu memberikan sekali makan indukan entok kita itu 2 on untuk per ekor, teman-teman untuk kedepannya itu harus konsisten, jadi 2 on terus, jangan sampai berkurang atau sampai berlebihan, agar indukan entok kita itu terbiasa, dan pastinya untuk manajemen pengeluaran pakan kita itu juga konsisten. Jadi untuk teman-teman itu perlu pertimbangkan untuk masalah porsi pakan ini, agar dimana untuk kita para peternak itu tidak rugi, dan pastinya untuk indukan entok kita itu tetap lancar dalam produksi telurnya. Dan untuk poin yang selanjutnya teman-teman, yaitu dimana kandang kita itu harus kering teman-teman. Jadi ini juga pengalaman Kang Roy sendiri teman-teman, dimana waktu musim hujan, apalagi hujannya itu cukup lebat, itu kandang Kang Roy itu becek. Apalagi sampai saluran airnya itu tidak berjalan dengan lancar, otomatis untuk air hujan tersebut itu tidak bisa mengalir dengan baik, yang menjadikan kandang entok kita itu becek
sampai membuat indukan entok kita itu tidak bisa kawin teman-teman. Karena dimana untuk kandang kita itu yang becek itu membuat pejantan entok kita itu malas kawin. Apalagi untuk entok kita itu terkena dengan lumpur, itu sangat berpengaruh sekali untuk masalah produksivitas indukan entok kita. Jadi ini sangat perlu diperhatikan ya teman-teman untuk masalah pembuatan kandang, bagaimana saluran airnya, irigasinya itu harus berjalan dengan lancar agar kandang entok kita itu tidak becek, kandang entok kita itu selalu kering, bersih, dan pastinya untuk proses pengawinan, proses birahi, proses pembuahan pejantan kepada betina itu berjalan dengan lancar, supaya kita itu sebagai para peternak juga enak ketika memandang kandang kita, entoknya juga sehat-sehat, entoknya itu birahinya lancar, proses produksinya lancar. Jadi sangat perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan desain kandangnya teman-teman. Dan untuk poin selanjutnya teman-teman, yang dimana untuk ukuran kandang kita itu harus ideal dengan populasi entok kita. Contohnya seperti ini teman-teman, jika teman-teman itu membuat kandang umbaran dengan populasi indukan entok itu tidak ideal dengan luas kandang yang dimiliki teman-teman semua, otomatis untuk pejantan itu ketika proses birahi, ketika proses pembuahan untuk indukan entok itu sulit teman-teman. Jadi jika teman-teman itu membuat kandang umbaran itu harus ideal dengan populasi kandang kita untuk memudahkan pejantan entok kita ketika proses pembuahan itu tidak kesulitan. Karena dimana untuk kandang umbaran teman-teman itu terlalu luas dan populasinya tidak mencukupi, otomatis untuk pejantan itu harus berlari-lari mengejar betina teman-teman. Jadi untuk memudahkan pejantan entok kita itu birahi, kita harus membuat kandang entok kita itu ideal dengan populasi kandang kita. Entah itu teman-teman membuat kandang umbaran atau membuat kandang sistem sekat. Jadi untuk kandang sekat dan kandang umbaran itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tinggal teman-teman mau kandang model seperti apa. Jadi intinya untuk ukuran kandang dan populasi indukan entok kita itu harus ideal. Jadi untuk 6 poin tersebut itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan agar kita para peternak itu bisa menghasilkan panen DOE dengan lancar. Dan pastinya untuk indukan entok kita dalam proses pembuahan, dalam proses bertelur itu juga nyaman teman-teman. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu buat para peternak semuanya, khususnya ternak entok sistem pembibitan. Terima kasih buat teman-teman sudah klik video kali ini, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan pastikan nyalakan loncengnya agar kita itu bisa belajar bersama-sama tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.